terutama aku sering yang nemuin pesertaku goes. Pesertaku goes kan kebanyakan laki-laki, cowok semua. Itu ada di salah satu kota di sebelah timur, Pati. Ada pokoknya ya. Itu kan orangnya ya lumayan, kalau kriteria sesuai kriteria aku, tapi ternyata orangnya udah punya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di acara Podcast Edu. Nah, kali ini saya berpakaian seperti ini karena tanggung habis kerja ya. Dan supaya saya cepat untuk mengerjakan ini karena waktunya sangat singkat dan beliau ini orangnya sibuk gitu. Jadi saya nggak apa-apa lah pakai formal begini sesekali ya, enggak masalah. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa cantik. Dan tidak cuma cantik tapi pokoknya. Ini kebetulan kolega saya, teman saya ajak dulu berjuang di tour leader. Saya pernah dulu jadi tour leader ya sama beliau ini, dan beliau ini sudah jam terbang sudah tinggi banget tuh. Tinggi banget, saya sentimeter, kalau dia sudah kilometer mungkin ke atas. Kita kenalkan saja langsung, beliau kenalan sendiri, siapa dia? Teng Mbak Ula. Iya betul. Apa kabar Mbak Ula? Baik, lama ya nggak ketemu ya. Kita berapa tahun sih? Tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun. Lama kayaknya. 2016 apa ya Pak? 2016. Enggak, sebelum itu kayaknya. Bener, aku terakhir Olimpiade 2013. Iya, mulai itu berarti udah enggak ketemu loh. 7 tahun ya. 7 tahun guys. 7 tahun. Kayaknya aku tampak sekarang lebih segar, lebih fresh, lebih. Iyalah. Pokoknya harus tambah lebih segala-galanya. Oh, luar biasa. Ngomong-ngomong kesibukannya apa sih? Kesibukannya masih tetap dengan pekerjaan yang sama sebagai tour leader. Tour leader mungkin nih ya. Pemirsa sekalian ini barangkali belum tahu apa sih tour leader mungkin ya. Barangkali ada yang belum tahu, termasuk juga anak-anakku, murid-muridku, mahasiswaku juga. Apa sih dan seperti apa sih kerjaannya? Kok sampai beliau itu sudah sekian puluhan tahun nih itu menggeluti dan luar biasa. Saya juga banyak kenalan dari situ. Seperti apa sih ceritanya? Seperti mulai awal apa gimana? Terserah, dari awal, dari tengah, dari ujung boleh. Awalnya itu bukan pekerjaan, dari awal tuh bukan tour leader malah. Jadi dulu itu kerja di kontraktor di PT di Pati, terus alih-alih dapat tawaran kerja, pindah ganti mulai 2000. Ya madamnya ke sana. Oh iya, coba mulai 2011. Awalnya 2011. Tuh awalnya lulus sekolah terus kerja di kontraktor. Setelah itu ada masalah pekerjaan lah, tidak kecocokan dengan teman kerja. Terus pindah jadi tour leader. Tour leader itu sama aja TL ya. Tapi TL ini bukan tukang lungguh loh ya. Iya. Bukan tukang lungguh loh ya. Ini kan tukang lungguh loh, TL. Tapi apa tukang nyanyi? Jadi awal-awalnya tuh belum sampai keluar dari pekerjaan kontraktor, tapi udah menggeluti dunia per-TL-an, tour leader itu tadi. Sama aja kayak kalau tour guide itu kan kita di semua objek menjelaskan kayak destinasi ini, terus asal usulnya bagaimana kayak gitu. Tapi kalau kita itu tour leader itu sebagai penanggung jawab, penunjuk arah, penanggung jawab apa saja yang diperlukan dengan tamu kita, terutama mungkin tiket ataupun makan. Tentunya kalau tour leader itu khususnya kadang kan ada pertanyaan, apakah dia harus mengenal harga hotel atau mungkin harus mengenal jarak ini nanti lewatnya mana. Tapi kalau itu kan kadang kan harus memang dari
akomodasi ataupun dari transportasinya sendiri. Iya, jadi gini guys, jadi beliau itu identitasnya tour leader TL, tapi beliau itu sebenarnya ownernya juga. Jadi mulai dari booking hotel, di mana tempat kita makan, kemudian mobil apa yang disewa, kemudian itu apa namanya, sampai mungkin masalah ini Itu penting, itu penting ya, penting banget loh. Gitu. Jadi ini bagi Anda, ngomong-ngomong apa namanya, bironya apa, bironya? Bironya Amanah Wisata Pati. Amanah Wisata Pati. Nah, saya rasa ini sudah cukup terkenal di Pati. Bagi yang belum dan mau jeng-jeng, nah ini apa namanya, bisa calling ya, bisa menghubungi di kolom komentar ya. Kemudian nanti kita akan share nomornya ke panjenengan yang mau. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Ulan ini kan sudah menggeluti. Ini kan sejak zamannya corona itu kemarin kan sempat ya. itu gimana nih jawabannya? Gimana? Sebetulnya setelah vakum itu nggak terlalu, kalau orang mungkin kan corona kan hampir mau 2 tahun ya. Nah, itu kan kita nggak sampai 2 tahun. Sebetulnya di sela-sela itu, nah kan ada musim goes. Itu kan musim goes, kita itu buat kayak sekaligus goes dan menikmati tempat wisata. Jadi ngajaknya goes itu ke kota lain. Berarti sepedanya naik bis atau dimasukkan di dalam bis? Wih. Nah, ini luar biasa. Jadi di saat pandemi kemarin itu kan sempat lesu perekonomian. Tapi ini ada saja Mbak Bulan punya ide dulu. Jadi kita wisata dengan membawa sepeda. Kan biasanya wisata bawa anak istri. Ini wisata membawa sepeda di dalam bis. Ya, berwisata ke gunung-gunung, mungkin tempat-tempat wisata yang sekiranya di sana mereka goes ya. Nah, betul. Jadi kita tentukan, tapi jalannya nggak terlalu sampai kayak naik gunung nggak sih, main datar. Pertama kan datar dulu kan. Betul. Itu berarti sempat rame ya? Sempat rame dan intinya kita tuh nggak dapat untung sama sekali. Kok bisa? Nggak dapat untung, hanya istilahnya ya refreshing lah. Lama nggak. Tapi nggak rugi kan? Istilahnya ya di mana untung ruginya, sama aja sih kayaknya. Yang biasanya standarnya kita gaji segini itu nggak ada segitu. Oh gitu. Tapi kan dapat kenalan berondong kan. Kenalannya banyak. Pengalaman saya itu. Jadi ketika kita itu membawa dari mulai anak TK ya, biasa kesibukannya kan kalau pas misalkan ya dia mungkin mau BAB dan sebagainya ya. Tapi kalau anak muda-muda itu waduh, itu TP-TP, kadang mereka pacaran juga. Wah, ngene gitu kadang jadi waduh, halu. Nah, gimana sih ketika jenengan misalkan membawa teman-teman atau peserta itu yang ini kalangannya muda-muda dan mungkin banyak di antara berpasangan. Ada juga yang kadang-kadang saya menemukan yang galau gitu kan. Dan saat galau itu kita bisa masuk ya gitu kan. Iya, betul. Banyak sih, kadang kan kita kan kerja kayak gitu, tour leader, kita banyak istilahnya sering menghibur orang, ngajak piknik orang. Tapi di sela-sela itu juga kita juga butuh hiburan. Hiburannya itu tadi peserta yang ada yang galau. Kan kalau cowok kan pasti ya TL-nya cewek. Kalau saya yang galau cewek. Wah, buka kartu ini marahi pacarnya kayak ngono. Tapi kapok saya. Nah, yang begitu dekat udah nikah mesti repot saya ya. Sayangnya terus. Ya, terus setelah itu kan kadang kan, tapi kadang kita nggak tahu juga dia perginya sendiri dan ternyata dia kan punya istri juga. Ada kan sering kayak gitu. Terutama aku sering yang nemuin pesertaku goes. Pesertaku goes kan kebanyakan laki-laki, cowok semua. Itu ada di salah satu kota di sebelah timur Pati. Ada pokoknya ya. Itu kan orangnya ya lumayan, kalau kriteria sesuai kriteria aku, tapi ternyata orangnya udah punya istri. Nggak berani bersaing lagi. Nggak berani lah. Nggak berani. Gitu. Tapi sudah klik caranya ya. Sudah klik, sudah ngobrol. Secara dia tuh curhat lah, tiba-tiba curhat terus kayak gini. Oh, ternyata dia itu udah punya istri.
Tapi sebelumnya dia nggak cerita kalau punya istri. Enggak cerita. Oh, ya itulah laki-laki. Kayaknya kan mereka galau kenapa mas? Oh galau kan kadang kan gitu tau. Iya betul. Gak usah galau mas kan kita kan caranya kan mendekatkan. Kita sebagai seorang tour leader itu memang tugas kita membahagiakan yang mereka sedang galau-galau. Seperti itu. Sekali. Jadi kalau saya tuh kayak misalkan kadang-kadang jadi tukang obat ya sampai jadi tukang penyanyi. Tapi kalau misalkan kita di situ sepaneng terus diem gitu ya, tidak bisa berdialog, nggak laku. Itu luar biasa nih. Coba cerita dong pengalaman menarik. Ya, apa sih pengalaman menarik yang paling menarik mungkin ya? Pengalaman paling menarik tentunya pernah ada salah satu peserta. Madep sana. Iya, ada salah satu peserta itu sampai menaruh hati sih. Tentunya. Dulu tahun berapa? Berarti hatinya ditaruh di mana? Iya, ditaruh di TL-nya. Oh gitu. Iya. Pertama, kan kalau kita kerja di bis kan itu atau leader ya, jadi kan mandu gitu. Terus kita selalu menyebutkan yang namanya kontak person pribadi kita. Nah, kalaupun butuh apa sesuatu dari peserta ataupun tamu kan harus tetap menyebutkan nomor HP, nomor WA. Berawal dari itu, terus Mbak minta fotonya, foto tadi mintanya, terus berlanjut sampai nyamperin kemana kita ketemu kayak gitu, sampai menaruh hati kayak gitu. Tapi akunya ya nggak klik sama dia. Loh, tapi tentunya kan tetap kita bisa menghargai itu ya, artinya jangan langsung di-cut kan. Aku menghargai, cuma nggak sesuai kriteria. Oh, gitu. Terlalu cepat ya. Ya tapi mungkin dia tuh ada kesannya apa? Aku kan lumayan sih 5 hari. Itu kan perjalanan ke Bali kan 5 hari. Jadi mungkin dia tuh terbawa suasana dengan saya. Oh iya. Terus makanya jalan bareng. Kayak aku ngarahkan ke Pantai Kute, ngajak jalan bareng di pinggir pantai kayak gitu. Kan terus mungkin dia terbawa suasana cinlok. Betul. Tapi kan yang penting menikmati kan caranya, menikmati cara suasana itu kan maksudnya begitu. Kalau saya sih biasa, ternyata dianya yang di luar itu. Mungkin beliau itu barangkali inilah sosok yang aku cari. Ya cara saya ini mungkin yang pernah TL ya, atau mungkin yang pernah jalan di amanah wisata atau di pariwisata. Saya rasa tidak cuma kita deh, ya kan, hal seperti itu akan. Tapi di situ tuh momen-momen itu luar biasa. Jadi ingat saya waktu dulu pernah ke Bali ya. Saya tahu Bali kan NL guys. Itu kan dulu kita pernah ke Bali ya. Pulang-pulang saya itu malah ngimpi buruk. Di mobil lagi memalukan. Iya dong. Oh iya. Itu hotelnya mengerikan soalnya. Iya. Mengerikan ya pernah saya ya. Berarti ini terakhir perjalanan kemana kemarin? Kemarin itu ke Jogja sih. Enggak, Karanganyar. Karanganyar berapa hari dulu? Sehari hanya kita bawa tamu operator sih. Nah, gini kalau boleh tahu juga, ini sasarannya tuh atau yang sudah pengalaman pernah diajak itu dari kalangan apa saja sih dari amanah wisata ini? Biar nanti teman-teman juga tahu. Mulai dari istri dari Bapak Bupati Pati itu juga pernah. Jadi dengan beliau, dengan istri wakil bupati, ajudan-ajudannya sekaligus kepala dinas Kabupaten Pati, terus dinas-dinas kayak K3S, Magorjo, terus dengan sekolahan SD. Kalau saat ini kan SD kan nggak boleh ya. SMP pernah ya. SMP juga, terus SMA. Satu lagi yang sering dibawa sama Amanah Wisata itu SMK Cordova, SMK Bani Muslim, SMK 2 Pati. Kemana itu? Dalam rangka apa? Kalau SMK kita banyak kan kunjungan industri. Nah ini bagi sekolah-sekolah yang mau melakukan kunjungan industri bisa nih hubungi Amanah Wisata. Kontaknya bisa nanti ada saya deskripsi ya, saya tuliskan kontaknya. Jadi ternyata Amanah Wisata juga melayani kunjungan industri. Kemana tuh biasanya kunjungan industri? Kita seringnya itu kalau untuk masa corona ini kan ke karoseri sih paling. Karoseri. Nah kan banyak kan teknik mesin, terus TVRI kayak. Kalau yang enggak pas saat corona kemana aja?
Katanya pernah ke PT Pindad juga. Iya, PT Pindad yang di Bandung. Itu kan nggak senjata, ya? Iya, buat senjata. Kalau bom nggak boleh. Boleh buat ngebom. Ngebom orang yang udah nyakitin hati. Ya, jadi kalau misalkan Anda yang sering tertolak cintanya, nanti bisa datang ke sini, ke Pindad, pulang-pulang bawa mobil. Berondong saja. Gitu, ya gini. Ya memang caranya itu kita menjadi TL itu diasah. Saya juga di situ berlatih untuk berbicara. Dan jujur saja saya tuh tahu Jakarta, karena dulu kecil kan saya pernah sih, tapi sekian puluh tahun kan nggak pernah tahu Jakarta, tahu Bandung, tahu Bali. Ya itu gara-gara itu mana wisata, jadi luar biasa. Pimpinannya Pak siapa? Pak Budiono. Budi itu kakaknya beliau. Jadi makanya beliau itu termasuk owner, ini luar biasa, membantu kakak beradik dalam usaha bersama, luar biasa. Nah ngomong-ngomong nih soal masalah gini nih. Ya. Kenapa? Saya kan sering ketika ketemu gaut-gaut kemudian dia cerita, ya kan. Gaut Suwanti gitu kan, mereka rata-rata single factor cewek-cewek ya kan. Wih, keren-keren. Kemudian kadang-kadang juga ceritanya gimana. Dan mereka itu ternyata tidak hanya di satu biro ya. Iya. Banyak di sini. Dan mereka benar-benar menikmati dan katanya itu ininya luar biasa. Itu kira-kira kisarannya berapa sih sekarang ini? Standar. Kalau Pati itu masih standar sih. Standar. Standarnya berapa ya? Standarnya bukan kayak gitu sih. Kalau saya sih memang masih tetap sama Amanah Wisata. Cuma saya juga mencabang dengan biro lain hanya untuk diperbantukan kayak gitu. Berarti pernah juga di biro lain? Iya, ini selama ini saya juga nyabang di biro lain. Wih, perlu disebutin apa enggak usah? Boleh sih, nggak apa-apa sih. Ownernya sih baik banget juga orangnya, itu dari Demak sama Jepara ada. Jadi ya, kalau mungkin bironya nggak usah disebutkan ya. Ini kan lagi kontennya Amanah Wisata. Jadi kalau untuk di Pati tuh gajinya tuh standar sehariannya berapa? Sekitar 150. Kalau gini mungkin nggak sih orang misalkan hanya fokus sebagai pekerjaannya sebagai TL ya, terus dia kehidupan sehari-harinya difokuskan hanya di pekerjaan itu, kira-kira apa ya, secara umum kira-kira gimana, masuk enggak kalau misalkan hanya fokus bekerja di situ saja gitu? Kayaknya sih sama itu ya harus punya sampingan lain. Berarti memang untuk hiburan guys, ya untuk hiburan ya. Soalnya kayak gini, dulu itu kan saya juga punya pekerjaan lain sampingan. Dan ternyata sampingan itu kalau aku samakan dengan jadi tour leader itu nggak bisa, waktunya itu bentrok terus. Jadi aku alih-alih fokus sama tour leader, yang pekerjaanku itu tak selesai. Jadi udah itu aja lah gitu. Tapi ternyata di samping aku kerjaan sebagai tour leader, tapi ternyata pekerjaan itu bisa tak buat sampingan juga sampai sekarang. Tapi hanya untuk aku bawa tamu dinas, terus bawa tamu kayak orang umum kayak gitu. Berarti sama gue juga nih. Kalau saya itu tour leader ya berangkat Pak Nuri kamu di mana? Waduh, bingung itu ya. Jadi makanya saya harus merelakan nggak jadi tour leader lagi. Dulu saya fokus pokoknya sami dawatok ikut. Sekarang saya bisa. Gitu. Ya jadi padahal ini tak ceritain, ketika saya itu misalkan itu kan Sabtu itu untuk berangkat Sabtu libur, berangkat sampai Bandung. Senin jam subuh, Senin masuk subuh saya udah datang ke sini. Itu seperti itu. Kadang-kadang juga bingung, Bandung kok bisa. Sampai sekarang. Kalau sekarang ini malah saya sekarang tapi bukan leader tapi ikut pengajian. Ya kemarin saya di Batang Kendal, kemudian Senin subuh saya udah sampai sini dan Senin saya udah kerja. Sekarang malah sering keluar juga karena sekarang di SMK jamnya sedikit, di dosen mungkin jalan dosen kan beda sih pekerjaannya, rada salau. Nah jadi ini satu hal yang menarik adalah ketika saya tuh bertemu sama bule, bertemu di sana wirausahawan, ketemu orang-orang itu, saya sampai sekolahan saya cerita jelas. Di sela-sela pelajaran saya cerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika ikut tour leader, ketemu orang-orang itu luar biasa. Bagi saya itu seorang guru itu harus begitu. Orang guru jargoni, dene wae. Carane aku katak dalam tempur ya kan. Meneng tok ning omah ya kan meres ilmune sampai entek ya gitu-gitu aja.
Ya apalagi kalau jarang literasi takon apa misalkan lihat-lihat apa. Saya kan dengan leader paling hampir setiap bulan mungkin. Itu saya ikut Pak Budi dulu ya. Sekarang mau ke sana, apalagi di Bali. Wah. Iya, paling seneng kan. Nah, sekarang mungkin Mbak Ulan nih, tantangan yang terberat. Tantangan yang Ya, terberat. tantangannya apa sih mungkin? Selama ini ya. Ketika menjadi tour leader itu tantangannya apa? Menjaga hati. Woi. Kalau itu salah satunya. Iya kan? Dulu. Aku ini kan yang malah diomong bilang Ya, makanya sampai sekarang masih bertahan dengan kesendirian. Gimana? Coba tantangannya gimana? Tantangannya yang pertama, yang dulu itu yang paling tak takutkan itu apa? Yang namanya kita bawa tamu, pasti tetap ada komplainannya. Betul. Terutama kalau bawa dinas, ya. Perlu aku perhatikan sampai sekarang dan harus aku hafalin. Jangan sampai kita, istilahnya kadang kan ada yang namanya ayam pejantan, ayam Jawa. Ayam apa sih? Ayam boiler. Ayam jantan, boiler, ayam Jawa. Kalau bisa itu bawa dinas itu cukup simpel sih mereka itu sebetulnya menunya. Yang kedua jangan sampai ada yang namanya ayam broiler. Itu fatal banget. Boleh pasti dia marah-marah ya. Iya. Paling itu sih. Yang kedua, yang selanjutnya paling di jalan. Gimana? Terutama saat gimana? Saat macet apa saat bagaimana? Saat kunjungan ditentukan jam segini harus sampai, ternyata di luar dugaan itu pernah. Kelewat jamnya. Lewat jamnya. Akhirnya gimana? Nggak jadi masuk dong? Nggak jadi. Akhirnya terus gimana? Itu pernah kemarin sih, bahwa salah satu universitas adalah di seberang barat. Baratnya Pati. Iya. Kunjungan kita ke daerah Bogor. Tak prediksi sampai sana sebelum jam diterima. Dan ternyata jamnya macet parah, nggak sampai sana, telat banget, nggak bisa diterima, sudah manggil narasumber, macam-macam. Aku harus ngejar apa? Tanda tangan dari pihak kampus, ngojek, hampir perjalanan mau 1 jam di Bogor. Antara bis sama ojek itu jaraknya agak jauh. Jadi hampir mau 1 jaman aku ngojek sampai sana hanya untuk minta tanda tangan. Selanjutnya narasumber memahami. Setelah itu baru paling kayak kelas itu aja sih. Daring. Daring. Karena memang nggak bisa. Wah, tapi memang kampus harus wajib dapat tanda tangan gitu ya. Karena kan anggarannya udah keluar. Anggarannya udah keluar. Iya. Peserta juga. Mahasiswa. Peserta juga ada kecewa juga ya. Agak kecewa dan mereka juga memahami memang saat itu memang jalannya macet banget. Padahal tak prediksi itu sampai sana ya sebelum jam diterimanya. Tapi karena sebelumnya pagi itu memang kita udah kunjungan juga. Jadi kunjungannya 2 kali. Jakarta kan kayak apa? Mau Jakarta Bogor kayak apa? Iya puncak lah. Kemarin aja kita itu bayar 100.000 untuk jalur tikus kok. Ya itu tadi loh, puncak kan udah bisa diprediksi. Betul, luar biasa. Nah, mungkin gini Mbak Ulan, sebagai closing statement nih, beri pesan-pesan untuk satu apa ya, untuk teman-teman khususnya kaum hawa ya. Ya bagaimana berkarir di sela-sela kesinggelan ini single guys. Single ya ini bagus tadi saya ketemu dia single dan sekarang single lagi. Memang kita dipertemukan ketika single. Iya single. Oke. Cobalah bagaimana sih jenengan itu bisa memanage waktu di sela-sela mengerjakan pekerjaan freelance seperti ini, bagaimana? Apa sih? Ya sebetulnya nggak ada sih, yang terutama sih waktu ya. Kesehatan nomor pertama. Kita jam kerjanya udah nggak kayak jam terbang dulu. Sekarang alhamdulillah jam terbangnya lumayan. Dan sekarang kebanyakan dari biro itu mereka tanya, kamu gajinya berapa? Kayak gitu. Dulu awal sebelum ini tahun berapa, kebanyakan saya tuh paling terkenal dengan TL bayaran paling tertinggi dan paling mahal. Di luar Pati. Oh iya. Dulu. Tapi saya menyangkal untuk segitu. Tapi kalau bisa standarnya berapa kayak gitu.
Terus yang kedua, sekarang kan jam terbang saya bukan seperti dulu dalam arti masih tetap sih, malah ini lebih parah jam terbangnya. Kadang kayak nggak sanggup, nggak bisa tolong, ini dia minta tolong dengan sangat, kalau bisa ini sampai kadang turun di jalan. Sebelumnya kan nggak kesukuan lah ya TL turun di jalan lah ya, kita alasannya mau nyambung nggak sampai nggak nutup lah waktunya gitu loh. Kan kalau itu kan aku kan nggak tipe seperti itu. Kalau bisa tak selesaiin sampai akhir meskipun aku telat ataupun gimana caranya, pokoknya tak buat serapi mungkin jamnya, jam terbangnya kayak apa kayak gitu. Utama itu sih. Oke. Jadi gini, karena kita dibatasi waktu untuk podcast ini, jadi kita tidak bisa mengeksplor. Sebenarnya pengen banget saya mengeksplor bagaimana tentang kesan atau kisah pribadi beliau ketika menghadapi. Karena jujur saja, saya itu kalau dari TL mesti baper, ya. Mesti baper. Ada ketawa sendiri, sedih sendiri. Karena mesti di sana itu ketemu dengan orang-orang yang klik gitu, yang baru dan berbagai macam. Bayangin coba, misalkan di sana ada seorang wanita apalagi cantik, dia galau kemudian curhat padaku dan beliau bercerita apa adanya sampai ibaratnya menangis. Terus gimana? Dan ini dan itu nggak terjadi sekali dua kali. Dan saya rasa ini benar-benar kita bisa mengontrol diri kan kita. Dan saya rasa nanti akan ada perbincangan berikutnya di next time. Saya undang lagi beliau ya Anda berikan komentar gitu. Saya belum ngupas. Pokoknya itu nggak ada selesainya. Oke, sekarang pesan dan buat podcast saya. Pesan dan kesannya tetap terus lihat channelnya Pak Nuri ya? Iya. Pak Nuri. Edu Milenia. Edu Milenia. Tetap jaya selalu, tambah. Pokoknya broadcastnya lebih banyak lagi tamunya. Gitu. Terus tambah maju lagi. Terus ada tema-tema yang istilahnya apa ya? Yang lebih lucu lagi. Aku tahu lebih hot. Gitu. Ya nanti kita putar ruang khusus ya. Betul. Pokoknya ada lagi ya. Kok ngomong masalah saya tuh masih banyak lagi. Settingannya mungkin di pantai atau di mana gitu kan. Oke, baik. Untuk semua viewerku dan subscriberku di mana berada, itu tadi apa yang sudah disampaikan luar biasa sekali. Mungkin tips bagi Anda, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin saat ini, ya, saat muda ini atau saat tua ini atau saat anak-anak ini, berilah itu sebuah kesan bagi kehidupan Anda sehingga itu menjadi sejarah bagi Anda selama hidup, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan dan silakan publikasi seperti itu. Dan tentunya media online ini, media apa namanya, baik itu mungkin Instagram atau apa namanya sekarang apa? Facebook, Twitter, dan TikTok atau YouTube, silakan digunakan. Yang penting tidak sara, tidak saru, pokoknya terus jalan. Nah, mau sampaikan mungkin barangkali ada yang mau di follow atau apa? Ya? Tolong dong follow Instagramku. Apa ya? Namanya Wulan Syaban. Apa? Ya, Wulan Syaban. Wulan Syaban. Nah, silakan di follow gitu kan. Jangan lupa juga di follow Kang Uji. Kalau mau tanya-tanya masalah wisata boleh. Boleh. Temen tanya-tanya lain juga boleh. Boleh lah. Cocok. Boleh. Ayo guys, mumpung lagi buka. Buka apanya tuh? Buka pesanan. Ya, iya. Oke, baik, itu tadi bincang-bincang kita. Ini tampaknya semakin panas tapi karena sudah dibatasi waktu untuk podcast ini. Terima kasih atas kehadiran Mbak Wulan. Terima kasih sekali ya, semoga maju terus, tambah barokah rezekinya, dan nanti semakin banyak orderannya, dan sehat selalu dan tetap cantik tentunya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam belajar. Silakan subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.